Dan karena qadarullah kurang modal untuk menambah usaha lebih banyak lagi, saya sama calon suami saat itu pinjam uang. Pinjam uang di bank. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, bintang tamu kita kali ini sangat-sangat inspiratif banget, apalagi buat anak-anak muda kayak kita berdua ya, Kum ya. Bagaimana ceritanya ada seorang anak muda yang berwirausaha sejak masih belia ya, hitungannya 20 tahun ya masih belia lah kalau urusan kerja-kerja lah. Belia namanya. Iya, dari umur 21 ya Mbak? Iya, dari betul. umur 21 sampai sekarang usia 30. Mengembangkan usahanya seperti apa, jatuh bangunnya kayak apa, dari mulai nol sampai sekarang Kita belajar besar. Ya? Kita belajar bareng. Benar. Oke, langsung aja kali kita langsung ke bintang tamu ya Pak? Sebelumnya mungkin Kak Kumi ada pengantar dikit apa? Oh iya, Kumi dong. Kadang-kadang Kumi ini sedikit tapi tegang gitu. Nanti aja di akhir. Nanti aja ya. Nanti aja di akhir. Nanti aja? Di akhir. Oh di akhir. Ya udah, assalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang kebetulan ya. Betul. Jadi seorang menjadi pengusaha juga ada perjalanan takdir yang sebenarnya dititi, dirajut, dibentuk dari hari-hari sebelumnya. Ya, kan biasanya orang suka ngomong gini kan, wah itu tiba-tiba aja Ustadz saya ketemu si Fulan gitu. Sebenarnya ketika ketemu si Fulan atau tiba-tiba aja saya jadi jualan A gitu. Sebenarnya enggak, itu enggak ada yang kebetulan itu dari perjalanan sebelum-sebelumnya. Nah, yang mengantarkan dia. Yang mengantarkan dia bisa punya seperti itu. Makanya pemirsa mesti hati-hati dengan apa yang diucapin, dipikirin, dilakuin hari ini. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada hari-hari yang akan datang. Tapi jangan khawatir, Allah juga maha pemaaf, maha pengampun, maha penghapus catatan buruk, catatan salah, maha membimbing. Banyakin aja istighfar. Setiap hari jangan kurang istighfar 100 kali sehari. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup itu, cukup. Atau kita istighfar sebentar yuk, bersama jamaah semua, se-Indonesia dan sedunia yang melihat ini. Sekaligus berharap dengan istighfar ini, Allah kabulin juga semua hajat. Karena Allah bilang lewat Rasulnya, siapa orang yang membiasakan diri beristighfar, malazimal istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhaikin makhraja, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oh, Allah akan memberikan jalan keluar selalu buat mereka-mereka yang punya kebuntuan. Punya keluasaan, kelapangan buat yang kemudian sempit. Ya, kebuka aja apa yang ketutup. Terang apa yang gelap. Insya Allah akan disenangin, digembirain, ditolong, dibantu, dan diberikan rezeki. Jangan jalan yang tidak diduga-duga. Kita istighfar 3 kali pemirsa. Astaghfirullahaladzim. 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 Walijami'il muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Semangat ya. Baik, Mbak Dea bisa cerita dari awal sampai kemudian jadi pengusaha ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya setelah saya keluar kantor, saya dan calon suami saat itu mulai coba buat jualan online gitu, Ustaz. Zaman dulu belum kayak sekarang ya? Iya betul. Jadi masih tabu tuh. Lalu dengan modal 1,5 juta kita coba jualan, ambil dari supplier, jual-jual lagi. Dan alhamdulillah qadarullah Allah kasih rezeki yang Masya Allah waktu itu nggak kebayang, Ustaz, masih muda. Dengan itu kita sampai berani sewa ruko segala macam. Ada beberapa karyawan dari juga. Dari 1,5 juta. Betul. Tapi
dengan kalau menurut saya kekayaan tuh kan nggak semuanya benar-benar rezeki ya, bisa jadi ujian gitu menurut saya. Iya sih, Kan. benar. Nah saat itu jadinya kita karena saya juga baru pertama masih muda pegang uang segitu banyak gitu, jadi ada rasa gimana ya Sombong? congkak ya betul gitu. Jadi Tahun berapa kalau boleh tahu? umur 21 berarti 2011. 9 itu. Hah? 2011. 2010, 2011. Iya betul. Iya ya, belum Lalu kayak sekarang ya. Sekarang online kan marak ya. betul Di betul. mana-mana. Iya. Nah setelah itu dengan congkakan saya itu Klasik ya, congkak, sombong, lupa. betul. Jadi foya-foya doang tuh biasanya. Boya-boya. Iya. Dan karena kodarullah kurang modal untuk menambah usaha lebih banyak lagi, saya sama calon suami saat itu pinjam uang. Pinjam uang di bank, tetapi Allah kasih takdir yang lain. Setelah pinjam uang, tiba-tiba 1 bulan 2 bulan setelah itu kita malah minus sampai bangkrut gitu. Oh, bakal bayar dong bangnya? Nggak kebayar. Aduh. Waktu itu. Iya. Waktu itu. Dan lalu kita berkaca tuh, kita tuh berarti semua kekayaan itu bukan berarti terlalu rezeki gitu kan, berarti atau mungkin saya kurang sedekahnya atau apa, karena saat-saat saya pegang berapa banyak rezeki Allah itu dikit doang yang kita kasih ke sesama, sedekah ke sesama gitu, bahkan orang tua pun sampai saudara minta tuh ya susah gitu saya ngasihnya, mungkin kasih juga juga nggak ikhlas gitu Ustaz. Dan Allah kasih itu bangkrutnya. Aduh. Setelah iya. itu dengan sisa uang kita nikah Ustaz. Setelah menikah, nah kita bilang itu cobaan awal nikah. Bukan malah tambah minus Dalam? lagi. Iya betul. Malah tambah minus lagi sampai kita pindah ditutup itu ruko segala macam, karyawan juga udah nggak ada lagi Habis. sama sekali, habis gitu, apa-apa habis dengan cuma ninggalin hutang di bank tadi itu. Kalau boleh tahu utangnya berapa? Ya tadi 60 ya. Iya betul. 60 plus mungkin bunga rentenya yang nambah Iya, ya. yang berat itunya sih. Dengan saat itu saking nggak punya uangnya sih saya sama suami awal-awal nikah nggak pulang kampung tuh, padahal kangen banget sama kampung, udah 2 tahun tuh nggak pulang Kampung di mana? Di Malang padahal deket tuh Zat. Malang, Jawa Timur. Iya. Ya, tapi zaman dulu ya belum ada tol, belum apa. Tuh naik bis bisanya juga, Iya, itu juga nggak mampu Ustaz. Nggak mampu naik bis juga? Mikir-mikir lagi kan Ustaz, utang ada, kita lebaran pulang kan bakal lama gitu kan. Iya, dan di sana juga kan harus bagi-bagi duit. Betul, betul. Iya, kalau buat orang kampung kalau pulang nggak bawa duit, masalah. Betul. Iya. Kebetulan lagi di susah-susahnya kita ini emang tipenya saya dan suami nggak berani minta tolong ke orang lain. Oh ya? Jadi iya, Wah, jadi ini- orang tua nggak tahu dua-duanya. Ini hebat ini. Orang Ini tua dan hebat mertua ini. nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu gitu. Jadi awal-awal nikah gimana jatuhnya mereka berdua, mertua dan Nggak orang ngerti. tua nggak ada yang tahu gitu. Jadi Nah, sekedar gambaran ke pemirsa semua. Di 2020 ini, sudah bangkit lagi kah? alhamdulillah. Udah ada berapa karyawan kah? Sekarang alhamdulillah 12 sampai 15. Tuh, pemirsa, jangan khawatir. Episode gelap, episode buruk, episode susah, episode sulit, sesungguhnya adalah episode yang akan membentuk kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Sekarang pasti ibadahnya Mbak Dea dan suami udah lebih baik. Amin. Amin. Udah nggak pelit. Amin. Berkacanya begitu. Gitu ya? Iya betul. Udah perhatian lebih ke orang tua, keluarga. Betul ya? Betul. Ya, dan itulah memang pelajaran yang berharga gitu. Karena biasanya sih penyakit orang di situ-situ aja sih. Cuma bentuk lupa dirinya aja yang beda-beda. Mbak Dea, Iya, pada saat kemudian surut ya, lagi banyak masalah, kan tentu pemirsa pengen tahu dong apa yang dilakuin. Betul nggak? Betul. Nah, nanti mohon berbagi ya, Iya, baik, tapi setelah yang berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut setelah yang berikut ini, tetap di Nikmati Sedekah. Insya Insya Allah Allah. banyak Banyak berkah. berkah.